Mak Jelek, ajak revolusi dan lengserkan Jokowi, Ketua HMI malah kena skakmat Mak Lambe Tora. Ditulis oleh Ferry Fadli di sewar.com. Tidak bisa dipungkiri, HMI merupakan salah satu organisasi mahasiswa tertua dan terbesar di Indonesia. Beberapa alumninya pun telah banyak berjasa untuk negeri ini. Mulai dari Nurkolis Majid atau Cak Nur yang merupakan pemikir Islam jempolan sekaligus penggagas ide pluralisme, hingga Artijo Alkostar si Hakim Agung yang fenomenal itu. Termasuk juga pejabat dan mantan pejabat negara, banyak yang alumni HMI, seperti JK, Hamzah Has, Mahfud MD, dan Jimli As-Sidiki. Tapi yang namanya beda zaman, orangnya juga pasti beda. HMI sudah tidak sehebat dulu lagi dalam mencetak kader. Lihat saja yang sekarang, tidak ada angin, tidak ada hujan. Ketua PB HMI Afandi Ismail malah mengajak revolusi turunkan Jokowi. Ajakan yang mengarah ke makar itu terdapat dalam sebuah poster yang saat ini beredar luas di dunia maya. Berikut tulisan lengkap dari poster tersebut. HMI bersama rakyat memanggil revolusi Indonesia 2021. Jokowi harus turun. Rakyat berdaulat bentuk pemerintahan sementara. Selamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia menang. Ketahuan banget kalau ngaku-ngaku bersama rakyat. Ketika rakyat tanahnya digusur oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan, emang kalian di mana Ferguson? Lagian pula kalau HMI tahu isi hati rakyat tentu tidak akan berkata seperti itu. Karena berdasarkan hasil survei, rakyat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Bahkan sejak 2016 silam, 69% rakyat puas atas kinerja Jokowi berdasarkan survei SMRC. Dilanjutkan pada Februari 2021, 69,8% masyarakat puas terhadap kinerja Presiden berdasarkan survei LSI. Terakhir, seperti yang dirilis oleh Litbang Kompas pada Mei 2021, 69,1% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Yang survei itu dilakukan pada April 2021. Ini di masa pandemi COVID-19. Biasanya kalau di masa sulit kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya turun drastis. Ini malah tetap tinggi. Lalu HMI bersama rakyat yang mana Ferguson? Rakyat kadron. Begitupun dengan ajakan selamatkan demokrasi Indonesia di poster tersebut. Jokowi sudah lebih dulu melakukannya. Bahkan sejak 2017 lalu, yang mana kala itu mantan wali kota Solo tersebut membubarkan HTI yang notabene organisasi impor yang mengharamkan demokrasi serta Pancasila. Tidak hanya itu, FPI yang jelas-jelas sampah demokrasi karena suka memaksakan kehendak dan merasa paling benar sendiri, kini juga telah bubar. Pertanyaannya, mau selamatkan demokrasi yang mana lagi HMI? Begitupun dengan mengatakan Jokowi harus turun. Tidak semudah itu Ferguson. Mari buka mata, hati, telinga, dan pikiran. Mantan gubernur DKI itu dipilih oleh 85 juta lebih rakyat Indonesia. Serta sampai saat ini tidak ada pelanggaran hukum yang dia perbuat. Apa alasannya mau dilengserkan? Benci sih boleh saja, tapi perlu mikir orang lain juga. Emang kalau Jokowi dipaksa mundur, apa 85 juta pemilihnya itu nggak teriak? Ngaca dulu sebelum ngomong, biar nggak diketawain oleh 69,8% rakyat yang puas dengan kinerja presiden tersebut. Hal ini pula yang kemudian membuat HMI disentil habis-habisan oleh pemilik akun Twitter @maklambetura. Tanpa ada ngaling-ngaling, Mak Lambe mengatakan, dapur sendiri awut-awutan, sok-sokan ngurusi demokrasi negara. Yang pernyataannya itu diperkuat oleh berita media online yang berjudul Kongres HMI Ricuh, peserta mengamuk pecahkan kaca gedung. Hahaha. Setelah penulis telusuri di Google dengan kunci Kongres HMI, memang betul bahwa Kongres HMI beberapa bulan yang lalu itu sempat ricuh. Dan sebagian dari mereka menjadikan kaca sebagai sasaran amuk. Berikut beberapa link beritanya. Dan ini link videonya kalau pembaca Seward mau lihat keseruan ala anak HMI itu. Tidak hanya sekali saja loh Kongres HMI ricuh, Kongres HMI pada 2013 lalu juga sama. Bahkan kericuhan itu berlangsung selama sebulan lebih. Ini beritanya masih ada. Begitupun dengan Kongres HMI 2015, juga tidak ada beda dengan Kongres HMI sebelumnya, rusuh. Akibatnya, menurut pemberitaan Tempo.co, pemerintah Riau mengalami kerugian 200 juta rupiah oleh ulah nggak berakhlak kader HMI itu. 200 juta rupiah tersebut merupakan hasil hitungan dari pengerusakan serta pencurian fasilitas di gelanggang remaja Riau. Pertanyaannya, kalau tiap kali kongres ricuh, layak dah disebut mereka barbar? Orang-orang yang kayak ginilah yang meneriakan Jokowi harus turun. Nggak banget deh. Memang betul kata Mak Lambe Tura, lebih baik HMI ngurusi dapurnya yang awut-awutan itu dulu sebelum ngurusin revolusi Indonesia 2021. Karena organisasi mahasiswa sudah seharusnya tidak seperti FPI
yang bawa-bawa nama Islam, tapi kelakuannya tidak mencerminkan Islam itu sendiri. Jangan dibaca, serempet Gibran statement novel dukung BEM UI, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Sudah saya ingatkan jangan baca, tapi kalau Anda ngeyel, silahkan saja. Dan jangan salahkan saya jika kepala Anda tiba-tiba pusing. Coba perhatikan dengan seksama novel Bang Mukmin yang konon Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212 ini memberikan dukungan penuh kepada BEM UI yang menjuluki Presiden Joko Widodo the King of Lip Service. Oleh karenanya, anak buah Habib Rizik Syihab ini mendukung BEM se-Indonesia untuk menurunkan Jokowi dari jabatannya. Sebab menurut dia, hal tersebut karena sesuai keinginan rakyat. Berikut pernyataannya yang mengagumkan jagat seisinya. Saya mendukung langkah BEM UI dan BEM se-Indonesia untuk menurunkan Jokowi sesuai keinginan rakyat dan konstitusi. Cetusnya dilansir dari netralnews.com pada Jumat 2 Juli 2021. Katanya dukung BEM se-Indonesia menurunkan Jokowi. Ini kenapa sampai novel Bang Mukmin konteksnya jadi beda? Perasaan redaksi dalam cuitan anak-anak BEM UI tidak ada menyinggung atau indikasi ke arah turunkan Presiden Jokowi. Saya tidak paham apa mungkin di bawah alam sadar novel Bang Mukmin. Apapun kalimatnya selama itu sudutkan pemerintah, secara otomatis maunya Presiden Jokowi turun. Dan yang makin membuat bikin mata jadi berkunang-kunang, sebegitu mudah bicara mendukung BEM se-Indonesia. Apa dia tidak baca? Jangan kata se-Indonesia, lawang se-Jabodetabek saja sudah menyatakan sikap tidak dukung BEM UI. Mau bukti? Klik di sini. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Jabodetabek menuding sikap BEM Universitas Indonesia yang menjuluki Presiden Joko Widodo sebagai the King of Lip Service sebagai tindakan yang mengarah kepada politik praktis dan bertentangan dengan doktrin gerakan mahasiswa. Arah gerakan mereka atau BEM UI sudah tidak sesuai dengan doktrin gerakan mahasiswa yang kita kenal dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Kalau model yang diperlihatkan oleh BEM UI diduga lebih ke arah gerakan politik praktis, mengambil alih kekuasaan dengan mengolok-olok kepala negara, dengan tujuan mengajak untuk membenci presiden dengan cara olok-olok. Ujar Budi Rahmansyah, koordinator BEM se-Jabodetabek, dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis 1 Juli 2021. Rasanya tidak heran pada akhirnya anak-anak BEM se-Jabodetabek ini lebih realistis atas sikap yang diambil oleh BEM UI. Kembali ke novel Bang Mukmin yang sebetulnya penting nggak penting-penting amat ini, biar Anda semakin mabuk dan katanya lagi sebagai berikut. Dan perlu diketahui sesuai TAP MPR nomor 6 tahun 2001, Presiden sudah tidak dipercaya rakyat, wajib mundur. Sambungnya. Lagi dan lagi mengapa sampai di kelompok 212 ini, Presiden Jokowi dipersepsikan sudah tidak dipercaya rakyat dan wajib mundur. Ini orang siapa sih? Senak jidatnya beri perintah mundur. Gayanya novel Bang Mukmin sih oke. Sok intelek, tapi salah alamat. Alangkah lucunya segala sesuatu dikaitkan dengan kata mundur. Hanya gara-gara cuitan yang jelas konteks perhatian soal KPK, ITE, demo dan janji mengapa melebar menjadi sudah tidak percaya rakyat. Menurut dia, Jokowi kerap mengumbar janji manis tapi tidak direalisasikan. Sampai saat ini bukti dari kinerjanya hanya janji-janji belaka. Bahkan diduga untuk menutupi janji yang tidak ditepati dengan janji lagi, ujar dia. Apa iya tidak dipercaya rakyat dan umbar janji tapi tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi sampai tembus 80%-an? Sungguh novel ini sebenarnya mau buat pernyataan sikap apa ngelawak. Tapi kalau ngelawak, tapi kok garing malah bikin pening. Dan tak sampai di situ, novel Bang Mukmin juga singgung ekonomi bahkan anak-anak Jokowi yang terjun ke politik. Pernyataan Jokowi soal anak-anaknya belum tertarik masuk dunia politik, tetapi pada 2020 putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka mengikuti Pilkada Solo dan terpilih menjadi wali kota. Seperti ekonomi dikatakan meroket dan meroket. Juga dikatakan anaknya tidak berpolitik praktis, malah nyatanya dengan menghalalkan segala cara, bahkan pilkada mau tetap digelar. Bahkan sampai-sampai menantang prokes dengan selebrasi kemenangan di Solo. Padahal sampai saat ini pandemi terus bergejolak, ungkapnya. Baca pernyataan novel di atas kita seperti sedang naik roller coaster. Ekonomi apa? Dia hidup di dunia lain. Apa tak paham sekarang pandemi melanda dunia? Masih bersyukur kita tak sampai seperti beberapa negara tetangga yang pertumbuhan ekonomi sampai terkoreksi minus belasan persen. Soal anak yang masuk politik bukan tidak akan berpolitik tapi belum akan berpolitik. Konteksnya dulu belum, kalau sekarang sudah mau berpolitik, memang kenapa? Lah, kok saya malah dremimbil sendiri jadinya baca redaksinya si Ompong Keong, asem, basio tenan novel, aku kok ngeluh. Demi